Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 10 Enak kosa yang pas di tangan. Acia berjalan menghentakkan kakinya dengan cemberut memasuki ruang ganti untuk menyiapkan baju Erlan serta bajunya karena mereka akan keluar bersama. Baik, woi. Acia menggedor pintu kamar mandi saat Erlan mandi lama sekali. Bahkan sudah lebih 20 menit Acia menunggu, tak biasanya Erlan mandi begitu lama. Biasanya cuma 5 menit selesai. Bayi nggak pingsan kan? Tanya Acia yang awalnya marah menjadi melunak. Karena khawatir, belum lagi Erlan tak menjawab dari dalam sana, sedangkan air terdengar terus menyala tanpa henti dari tadi. Karena tak mendapatkan jawaban, Acia masuk saja ke kamar mandi yang kebetulan pintunya tidak dikunci. Bayi gila ya, mandi dengan air sedingin ini. Omel Acia mematikan shower yang diatur Erlan ke mode dingin. Acia menatap Erlan yang berdiri bersandar ke dinding itu dengan aneh, tatapannya teduh sekali. Pakai handuk, Acia mengambil handuk membantu menyelimuti Erlan yang hanya memakai boxer itu. Acia, bantu aku, pinta Erlan menatap Acia sangat dekat, bahkan mengepung Acia dengan kedua tangannya di sudut dinding. Seketika naluri seorang wanita terlintas di pikiran Acia bahwa Erlan sedang menginginkannya. Dengan spontan Acia menatap ke bawah. Acia, kau mendengarku? Ucap Erlan memegang dagu Acia agar menatapnya sepenuhnya. Acia mengangguk sambil menunduk ketakutan saat merasa Erlan akan melakukannya. Tapi Acia sama sekali tak bisa kabur. Aku tidak akan memaksamu melakukan itu, tapi untuk sekarang tolong bantu aku. Ucap Erlan terpaksa menyentuh Acia karena rasanya benar-benar tak tertahankan. Enggak, Acia dengan ketakutan menepis tangan Erlan yang akan menyentuhnya. Baik, teriak Acia langsung menangis saat Erlan membenturkan kepalanya ke dinding sampai keningnya langsung berdarah dalam sekali benturan. Baik, jangan, larang Acia memeluk Erlan yang akan kembali membenturkan kepalanya ke dinding. Aku tidak tahan, Acia, teriak Erlan yang begitu kacau, merasa sesak dengan keadaan. Tatap Acia, baik. Gadis kecil itu berjinjit memegang pipi suaminya, berusaha menenangkan Erlan. Enggak, Erlan memalingkan wajahnya tak mau menatap mata Acia yang begitu teduh. Tapi perlahan Acia berhasil menenangkan Erlan yang temperamen dalam dirinya sempat bangkit. Iya, lakukanlah. Tapi jangan temperamen seperti ini, Acia takut. Suara kecil Acia merasa takut melihat Erlan yang menyakiti dirinya sendiri.
Jadi kau menolakku karena takut? Pertanyaan spontan Erlan saat kesadarannya kembali setelah perlahan emosinya mereda. Achia mengangguk, yang membuat Erlan kembali tersenyum walaupun dirinya tengah tersiksa. Erlan begitu tadi karena merasa sakit dan kecewa saat Achia menolaknya, ternyata bocil itu takut rupanya. Achia, tenanglah. Lembut Erlan mengangkat Achia ke atas meja wastafel lalu menciumnya dengan lembut sampai Achia memejamkan mata. Bantu bayi ya sayang, pinta Erlan mengelus kepala Achia lalu perlahan memulainya. Bayi Aci basah, rengek Achia saat Erlan sudah berhenti menyentuhnya. Apa yang basah sayang? Senyum lebar Erlan dengan pikiran travelingnya mendengar ucapan istri kecilnya saat dirinya sudah kembali stabil. Ya celana Aci, gara kena boxer bayi yang basah. Jawaban polos Achia menatap Erlan yang sedang merapikan kembali pijamannya yang tadi dibuka semua. Oh, maaf ya, gatal kepala Erlan menggaruk tengkuknya, dia pikir apa tadi yang basah. Iya, tapi enak, besok emut lagi ya baik, pinta Achia begitu polos yang membuat Erlan tersenyum lebar. Saat mendapati bocil yang baru pertama disentuhnya sudah langsung candu bahkan berani meminta. Tapi bayi gigit, kulit Aci jadi merah. Gadis polos itu menatap lehernya di cermin wastafel tempat dia duduk bekas gigitan kecil Erlan. Ayo pakai salaf biar hilang, kata Erlan menurunkan Achia dari atas meja. Bayi yang harusnya pakai obat, cepat sini Achia obatin. Achia menyeret tangan Erlan keluar dari kamar mandi. Sayang, bayi mandi dulu ya, ucap Erlan yang sudah terlanjur basah kuyup. Bayi mau flu ya, udah berdiri di bawah air dingin lama, sekarang mau mandi juga. Omel Achia yang membuat Erlan tersenyum saat bocil itu mulai marah peduli padanya. Bayi lepas celana ini aja sebentar, ucap Erlan menatap boxer basah yang masih dipakainya. Cepat, galak Achia segera mencari kotak obat. Erlan berjalan dengan handuk yang terlilit di pinggangnya menghampiri Achia yang duduk di ranjang sedang memilih sesuatu di kotak obat. Cepat, Bay. Achia menepuk pahanya meminta Erlan berbaring yang dengan patuh Erlan kerjakan. Achia mulai membersihkan bekas luka di sudut kening Erlan dengan pelan dan hati agar tak semakin menyakiti Erlan. Itu hanya luka kecil, tidak apa, ucap Erlan menatap wajah Achia lurus yang terlihat begitu khawatir padahal mungkin bagi mafia seperti Erlan itu hanya goresan kecil. Bayi nggak boleh nyakitin diri sendiri lagi, apapun yang terjadi nanti, janji sama Aci. Pinta Achia mengangkat kelingkingnya yang ditautkan Erlan dengan kelingkingnya walaupun dengan sedikit ragu. Karena orang temperamen seperti Erlan kalau tidak menyakiti orang lain ya dirinya sendiri.
Hampir jam setengah 6 sore Erlan datang bersama Acia menghadiri acara peresmian Hotel Bintang 5 milik Hendrik. Acia berjalan ceria menatap setiap sudut hotel mewah itu dengan tangan digenggam Erlan. Kehadiran mereka cukup menyita perhatian para tamu di pesta bisnis itu. "Aci, apa yang sedang kau pikirkan?" tanya Erlan berbisik ke dekat telinga gadis nakal yang sangat cantik memakai gaun pesta itu, tapi gelagatnya sangat mencurigakan. Nggak ada," jawab Acia sedikit gelagapan menjawab pertanyaan Erlan, yang justru malah membuat Erlan semakin curiga sehingga dia memegang tangan Acia semakin erat. "Bagaimana Om Hendrik?" tanya Acia yang sedari tadi terus mencari di tengah keramaian para tamu. "Dia di ruang VIP," jawab Erlan yang tengah memilih segelas minuman di antara banyaknya minuman di atas meja. "Baik, Aci tepos ya?" tanya Acia dengan spontan yang sedari tadi terus memperhatikan penampilan dan bodi para tamu wanita yang datang ke pesta, belum lagi pakaian merek. Uhuk. Erlan yang tengah minum itu langsung tersedak mendengar pertanyaan istri kecilnya sampai beberapa orang menoleh ke arahnya. "Mengapa bilang begitu?" tanya Erlan menatap istri kecilnya dari atas sampai ke bawah. Tubuhnya sangat montok dan berisi bahkan menantang. "Iya, punya Acia kecil banget. Tante itu aja punya 3 kali lebih besar dari punya Aci," ucapan polos Acia. Melirik dada wanita yang tak jauh berdiri darinya membandingkan dengan dadanya. Bocil bersyukur sama yang kamu punya," Erlan mencoba berkata seolah berpikiran positif. Padahal otaknya jangan ditanya lagi. Acia membuatnya kembali terbayang hal pagi tadi jadinya. Begitu nikmat, tapi punya Aci kecil banget, baik. Minder Acia yang berjalan mengikuti langkah lebar Erlan yang menggenggam tangannya. "Enak kok sayang, pas di tangan," jawab Erlan dengan suara gemas terus berjalan menuju ruang VIP untuk menemui Hendrik dan teman-temannya yang lain. Gimana caranya biar besar, baik?" tanya Acia yang sudah bete sedari tadi. Acia melihat wanita yang datang ke pesta tak ada dadanya yang kecil, membuat Acia merasa tepos seketika. Erlan hanya bisa senyum menahan tawa, mendengar rengekan istri kecilnya yang tengah merasa minder itu. Padahal menurut Erlan istrinya yang paling cantik dibandingkan para wanita berdada kendor itu. Tapi untuk sekarang Erlan terlalu gemas untuk membujuk istri kecilnya dan menjelaskan betapa istimewanya dia dibandingkan semua wanita yang hadir di pesta ini. "Ih, Bay, dengerin Aci nggak sih?" kesal Acia menarik jas bagian belakang Erlan saat pria dewasa itu terus berjalan sambil menggenggam tangannya. Acia langsung berhenti berjalan dengan mata terpaku melihat pistol yang tersampir di pinggang Erlan. Saat Acia menarik jas bagian belakang Erlan, ujung pistol itu terlihat. "Sayang,"
Erlan langsung memeluk Achia yang mendadak ketakutan melihat pistol yang memang biasa Erlan taruh di pinggangnya walaupun tertutupi oleh jas. Jangan, Aci takut. Ketakutan Achia ingin keluar dari pelukan Erlan merasa terancam. Ternyata rumor kalau Erlan mafia adalah benar. Dan yang paling membuat Achia takut jika Erlan juga adalah seorang psikopat, karena dia orang yang temperamen. Erlan mengangkat Achia dan membawanya ke tempat yang sedikit sepi, menjauhi ruangan utama pesta bisnis itu. Erlan ingin menjelaskan dulu pada istri kecilnya, yang menjadi ketakutan tiba-tiba melihat pistol di pinggangnya. Aci, jangan takut sayang. Bai bawa pistol cuma buat jaga aja kok. Jelas Erlan menyandarkan punggung Achia ke dinding lalu mengepungnya. Bukan buat bunuh orang kan? Tanya Achia menatap Erlan dengan mata bulatnya yang sudah redup ingin menangis. Ya bukanlah, masa Bai mau bunuh orang sih? Jawab Erlan tersenyum mengecup kening Achia yang sudah keringatan saking takutnya. Bai beneran mafia? Tanya Achia memastikan. Nanti malam ya. Bai jelasin, kalau kita udah sampai apartemen. Senyum lebar Erlan merapikan poni Achia. Sepertinya lebih baik Erlan bercerita jujur pada istri kecilnya, daripada harus menutupi, dan Erlan nanti juga bisa melihat reaksi istri kecilnya nanti. Tapi Bai bukan psikopat kan? Tanya Achia dengan suara bergetar bertanya. Ya bukanlah cantik. Apa Bai bertampang seperti psikopat? Tanya Erlan tertawa renyah untuk mencairkan suasana yang sempat tegang. Tapi, nanti iya, ragu Achia karena Erlan itu rada temperamen. Astaga sayang kau meragukanku. Apa ada terdengar berita bahwa Erlan Ferdinand membunuh seseorang? Tanya Erlan balik yang dibalas gelengan oleh Achia. Susah payah Erlan menjelaskan, tapi tetap saja Achia ragu untuk percaya dan tetap takut menatap Erlan dengan sendu takut dibohongi. Sedang apa kalian? Tanya Virgo yang berjalan keluar ruang pesta menatap Erlan dan Achia yang tengah ehem di sudut ruangan hotel. Layaknya remaja pacaran saling kepung di dinding. Kalau kau tidak tahan, pesan kamar sana, ketus Virgo memelototi Erlan yang seperti sedang mengancam istri kecilnya sampai bocil itu sudah ingin menangis. Erlan berjalan dan menyeret lengan Virgo menghampiri Achia yang masih berdiri takut itu. Apa sih Erlan? Kesal Virgo saat Erlan menyeretnya seperti tahanan. Tolong aku jelaskan pada istri kecilku, mohon Erlan berbisik. Lihatlah. Semua pebisnis itu membawa pistol untuk menjaga keamanan diri mereka. Sayang, bukan untuk membunuh orang lain. Jelas Erlan menunjukkan pada Achia kalau di pinggang Virgo juga ada pistol. Kau takut bocil, senyum lebar Virgo. Rupanya Achia ketakutan karena baru pertama kali melihat orang selain bodyguard membawa pistol. Makanya jangan jahat kali sama Erlan. Sampai lihat dia bawa pistol, kamu merasa akan dibunuh.
Tawa meledak. Virgo menatap Acia yang masih takut itu. Virgo bisa tahu apa yang dipikirkan Acia. Nanti iya, suara kecil Acia mendongak menatap Erlan takut. Astaga sayang, jahat banget kamu mikir bayi begitu. Bahkan berubah demi kamu pun bayi mau. Dan sekarang kamu malah berpikir bayi bakal bunuh kamu. Suara sendu Erlan menatap Acia yang masih meragukannya. Maafin Aci Bay. Mohon Acia memeluk Erlan meminta maaf. Karena tadi nalurinya memang mengatakan begitu. Bersambung.